Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah Majlis Al-Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan daripada ibadah puasa di bulan Ramadan, melaksanakan daripada salat tarawih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah dan daripada amal-amal saleh. Kita lanjut kembali daripada program kita, yaitu program Sahur Berkah, yang menjelaskan tentang bagaimana sirah nabawiyah, kisah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita bahas kali ini adalah sahabat Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang muda, yang masih muda tetapi kecerdasannya begitu luar biasa, kegagahannya begitu luar biasa. Dikisahkan bahwasannya sahabat Abdullah bin Zubair ini ketika itu ibunya masih dalam posisi mengandung, berjalan hijrah bersama kaum muhajirin dari kota Mekah untuk menuju kota Madinah. Tibalah para rombongan tersebut di daerah Quba, di daerah luar di kota Madinah, dan di situ lahirlah seorang bayi yang sangat mulia, yaitu Abdullah bin Zubair. Lalu ketika lahir, dibawalah oleh para sahabat daripada kaum muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun mencium kedua pipinya dan mengecup daripada bibirnya sahabat Abdullah bin Zubair ini, dan yang pertama kali yang dimakan, yang masuk ke dalam mulutnya adalah air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan juga para sahabat daripada kaum muhajirin, mereka menggendong Abdullah bin Zubair itu ketika bayinya keliling kota Madinah dengan mengucapkan daripada Allahu Akbar, mengucapkan daripada la ilaha illallah, yaitu atas ungkapan daripada rasa gembira mereka atas kelahiran bayi pertama yang lahir di Madinah. Namun ketika itu para kaum Yahudi yang tinggal di Madinah merasa iri dengan kehadiran daripada bayi ini. Karena ketika itu kaum Yahudi ini menghasut, membuat fitnah bahwasanya sahabat Rasulullah SAW itu dibuat fitnah dengan apa? Bahwasanya mereka itu mandul, tidak akan bisa melahirkan, para istrinya tidak akan bisa melahirkan anak. Tetapi dengan lahirnya daripada bayi yang bernama Abdullah bin Zubair, sehingga bisa mematahkan daripada kabar buruk tersebut, sehingga bisa hilanglah bahwasanya yang tadinya mandul, ternyata kabar tersebut tidak benar. Mengenai Abdullah bin Zubair, seorang pemuda yang sejak kecilnya hidup di lingkungan Rasulullah SAW, hidup bersama Rasulullah, penuh dengan pendidikan Rasulullah, arahan serta hikmah nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair. Dari situ tumbuh daripada dalam pribadinya pribadi yang tangguh, pribadi yang cerdas, sehingga dia tahu ketika akan besar kelak akan menjadi pribadi yang bagaimana. Suatu saat di perang di Afrika, perang Andalusia, perang Konstantinopel, Abdullah bin Zubair ini masih muda, masih belasan tahun umurnya. Ketika itu ikut daripada peperangan yang mana pada waktu itu jumlah kaum muslimin sekitar 20.000 orang, tetapi kaum kafir jumlahnya 120.000 orang. Ketika itu
Abdullah bin Zubair ya melihat daripada para kaum ya musuh itu begitu semangat melawan kaum muslimin. Ternyata Abdullah bin Zubair meneliti apa gerangan yang membuat sehingga kaum kufar ini begitu semangat ketika berperang. Ternyata adalah sumbernya daripada rajanya yang bernama Barbar. Ya, Raja Barbar ini ternyata setiap detiknya selalu mengucapkan semangat ya, semangat sehingga mereka berperang sampai tidak takut mati, sehingga mereka terus semangat. Maka dari itu Abdullah bin Zubair menyusun siasat sehingga ternyata ini sebabnya sehingga mereka begitu kuat, begitu semangat menyerang kaum muslimin. Lalu Abdullah bin Zubair mengajak daripada para sahabat lainnya untuk berjalan menuju Raja Barbar ya, sehingga bilang, tolong nanti lindungi aku dari belakang. Mari kita serang. Ketika menyerang dengan sekali pukulan ternyata alhamdulillah ya para musuh itu terpental, sehingga langsung sahabat Abdullah bin Zubair beserta para sahabat yang lainnya mengepung ya pasukan yang ada daripada Raja Barbar. Dari situ Abdullah bin Zubair mengangkat daripada benderanya ya, sehingga para kaum muslimin mengetahui kemenangan bahwasanya telah ada dalam pihak muslimin. Maka dari itu pemimpin waktu itu adalah Abdullah bin Abu Sarah. Sebagai imbalannya ya atas kemenangan tersebut memerintahkan kepada Abdullah bin Zubair supaya memberitahu kabar gembira ini kepada Khalifah Utsman bin Affan atas kemenangan kaum muslimin di dalam peperangan ini. Maka dari itu kita ambil hikmahnya tentang bagaimana kecerdasan ya, bagaimana kegagahannya. Tapi di samping begitu kuatnya gagahnya dalam peperangan, tapi tidak mengurangi daripada rasa begitu kuatnya ya dalam ibadah. Di samping kuat dalam peperangan, Abdullah bin Zubair juga begitu semangat, begitu gigih dalam melakukan ibadah, melakukan puasanya. Bahkan Abdullah bin Abbas memuji daripada Abdullah bin Zubair ini, walaupun beda pemahaman, berselisih, itu hal yang wajar. Memuji karena ini adalah orang yang cerdas, orang yang punya pemahaman yang bagus. Bahkan ini adalah daripada ibunya putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ibunya adalah putri putri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan juga Aisyah istri Rasulullah adalah bibinya, sehingga selalu mendapatkan perhatian yang begitu besar daripada ibunya, daripada bibinya. Mudah-mudahan kita bisa ambil daripada kisah yang singkat ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga bisa meniru daripada perjuangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.